Coba siapa di hari ini dari pagi ini yang sudah mengucapkan alhamdulillah? Yuk. Coba sekarang ucapkan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bersyukur. Secara tidak langsung juga kita sudah bersyukur ya. Waktu sholat subuh tadi sholat subuh semua. Jadi kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Allah memberikan banyak nikmat. Sekarang detik ini saat ini juga kita bisa berkumpul di sekolah SMK Gema Bingsari. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih beliau? Ada yang kenal sama Nabi Muhammad? Kita tahu tentang Nabi Muhammad dari sejarah-sejarah, dari cerita-cerita yang kita dapatkan. Beliaulah sang revolusioner dunia. Beliaulah yang telah menegakkan kalimat La ilaha illallah di atas muka bumi ini. Pantas gak kita mengidolakan Nabi Muhammad? Bukan pantas, tapi harus dan wajib. Dan kita juga harus meneladani apa akhlak dan adab yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi udah dibacakan CV-nya ya, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Tapi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang apa tak kenal maka tak tahu? Kalau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, sekarang pertanyaannya, ini apa? HP. Kalau saya buang, sayang nggak? Sayang ya kalau dibuang. Kalian kenal nggak sama HP saya? Nggak kenal, tapi kalian sayang. Berarti tak kenal bukan tak sayang, tapi tak kenal maka tahu barulah nanti akan sayang. Ya. Langsung aja ya. Kita lihat di sini seminar yang muda yang mulia. Kenapa sih ada kata yang muda yang mulia? Kenapa enggak yang tua yang mulia? Kenapa? Karena yang tua sudah berkarya, saatnya yang muda yang menjadi mulia. Oke? Nah, di sini ketika kita berbicara tentang yang muda yang mulia, kita semua di sini anak muda, orang tua, atau masih balita? Ya, oke, bagus. Nanti masih fokus ya. Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan bahas tentang The Real Toxic Habit 2023. Apa sih itu The Real Toxic Habit 2023 itu apa sih? Ada yang pernah dengar kata toxic habit? Sering nggak sih misalkan bilang, kamu apaan sih? Temen toxic banget sih? Gak usah deket sama dia tuh temen toxic. Gak usah main sama dia. Toxic sendiri apa artinya? Ada yang tahu? Apa? Apa arti kata toxic? Ya, kita pahami bareng-bareng. Nah, di sini what the meaning of toxic? Yang pertama, istilah toxic itu diperkenalkan dan dicetuskan oleh Dr. Lillian Giles, seorang ahli psikologi dan juga ahli komunikasi yang berbasis di California. Beliau menuliskan dalam bukunya yang berjudul Toxic People pada tahun 1995. Nah, selanjutnya kata toxic kalau dalam bahasa medis, dalam bahasa kedokteran, dalam bahasa kesehatan disebut sebagai racun. Kenapa racun? Toxic itu adalah racun. Tapi kalau dalam suatu jurnal disebutkan hubungan apapun antara orang yang tidak saling menguntungkan. Jadi kalau misalkan bilang, ih kamu teman toxic banget sih. Jadi temenan sama dia itu gak ada untungnya, cuma rugi, bikin kerusakan. Jadi di sini mau nggak jadi teman-teman yang kalau temenan sama orang itu cuma jadi toksik? Mau nggak? Nggak mungkin, jangan mau jadi toksik, nggak enak, nggak punya teman nanti. Nah, disebutkan juga dalam jurnal lain, dalam Husnul Abdi, sifat menyusahkan dan merugikan orang lain. Jadi ketika kita berteman sama teman yang toksik itu, nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya, kita rugi, kita nggak enak pokoknya. Jadi sekarang kita harus menjauhi toxic habit yang realitas, yang nyata sekarang berada di sekitar kita. Nah, selanjutnya dari kata toxic itu, ketika ada konflik, ketika ada problematika, ketika ada masalah, orang toxic akan saling melemahkan, persaingan, menjatuhkan, dan kurang kekompakan. Jadi mereka tuh nggak mau temennya ikut sukses, nggak mau temennya
Pokoknya maunya aku, dan aku. Cukup aku yang tahu, cukup aku yang bisa, cukup aku yang sukses, cukup aku yang bahagia. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang kata toksik. Yang di belakang kedengeran suaranya? Masih fokus? Oke, nanti kalau saya tanya SMK Gema Insani, kalian jawab ya. Harus semangat, selalu semangat, pasti semangat. Allahu Akbar. Siap? Harus semangat, selalu semangat, pasti semangat. Oke? SMK Gema Insani? Oke, fokus ya. Kita fokus lagi. Baik. Nah, di sini ada kata toxic. Pertama kelas SMP 10-11. Ada kata toxic relationship. Apa sih toxic relationship? Dari mana adanya kata toxic relationship? Apa yang menciptakan kata toxic relationship? Ada yang tahu? Kalau gitu, yuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama kuat tentang toxic relationship. Toxic relationship ini terjadi karena adanya pergaulan, adanya hubungan, adanya interaksi antara sesama manusia. Nah, yang menyebabkan adanya toxic relationship ini yang pertama, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Coba, kalau kita bergaul sama orang baik, kita bakal jadi orang baik atau bakal jadi orang gak baik? Kita bakal jadi orang baik. Walaupun awalnya terpaksa, walaupun awal gak nyaman sama orang kerjaannya ibadah dulu, gak nyaman sama orang kerjaannya belajar dulu. Tapi lama-lama kita akan bisa. Karena apa? Karena kita terbiasa. Kan ada hadis ya yang menyebutkan kalau misalnya kita berteman sama tukang minyak wangi, setidaknya kalau kita nggak dapat parfumnya itu, kita akan kecipratan bau wanginya. Tapi kalau kita berteman sama tukang pandai besi, kalau kita tidak mendapatkan percikan dari apinya, ya setidaknya kita dapat bau dari besi itu. Itu udah realita banget ya. Kalau kita berteman sama orang baik, walaupun mungkin kita tidak sebaik dia, setidaknya kita akan mendapatkan jas dari orang bahwasanya dia baik karena temenan sama orang baik. Begitupun sebaliknya. Maka kita adalah dengan siapa kita bergaul. Yang kedua, support system. Bagaimana lingkungan mendorong, memotivasi, mendukung kita dalam pergaulan dan interaksi sesama. Nah, kalau misalkan nih, kita di sini bahas tentang toxic habit. Jadi kita harus berubah. Kalau misalkan, Kak, saya itu mau berubah, saya punya keinginan, saya punya kemauan, tapi lingkungan saya nggak dukung, gimana dong? Itu salah satu tantangan kita dalam berubah. Jadi support system yang baik, lingkungan yang baik itu sangat-sangat membantu dan itu bisa mendominasi adanya perubahan dalam diri kita. Maka, one single step or action from us ourselves, satu tindakan atau satu langkah dari diri kita itu adalah yang menentukan. Tentunya dengan izin Allah ya. Kalau kita mau berubah, ya ayo. Di lingkungan yang nggak baik, kita keluar dari lingkungan itu. Kita berusaha mencari lingkungan yang sesuai dengan passion kita. Jangan kita tetap mendiam di situ, kita stuck di situ. Tandanya kita bukan mengupayakan untuk berubah, tapi kita mencari alasan tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang kita berbicara tentang perubahan. Di situ kita lihat small particle of change is ourselves. Partikel terkecil dalam suatu perubahan adalah diri kita sendiri. Lagi-lagi balik ke diri kita. Kalau misalkan lingkungan kita udah mendukung, kita sekolah di sekolah agama, kita sekolah dengan guru-guru yang sangat memotivasi, teman-teman yang sangat menginspirasi, tapi kitanya nggak ada kemauan, nggak usah banyak berharap deh, nihil hasilnya nol. Jadi kembalikan ke diri kita, partikel terkecil dalam perubahan itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau dalam diri kita cuma ada keinginan, cuma ada angan-angan, cuma ada kemauan, jangan banyak berharap. Karena kita hanya berharap pujian, penghargaan, aplaus dari orang lain. Siap-siap kita akan capek, kita akan mudah menyerah dalam perjuangan,
Dan yang ketiga, kita tidak konsisten melakukan apapun yang sedang kita tekuni. Jadi, misalkan nih, ini siapa yang pakai baju hitam? Iya ini. Siapa? Yogi. Nah, misalkan Yogi itu belajar, dia sungguh-sungguh, dia mau dapat nilai bagus di kelas. Tapi niatnya dia biar apa? Biar teman-teman nanti bahagia. Dan bahagia maksudnya gimana sih kamu kok bisa kayak gini, dipuji, dapat penghargaan, dikagumin teman-temannya, pokoknya biar famous, biar terkenal di sekolah, biar guru sayang sama dia. Dia niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya, bukan untuk membagikan ilmu yang dia dapat untuk orang lain, tapi untuk apa? Mendapatkan penghargaan, pujian dari orang lain. Tak karena dia udah mendapatkan nilai bagus, dia udah dapat juara umum di sekolah, tapi dia tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak mendapatkan pujian dari orang lain, yang ada down. Dia stuck di situ. Kenapa nggak ada yang puji aku? Kenapa nggak ada yang menghargai kerja kerasku? Karena apa? Berharap pada manusia hanya akan kecewa. Makanya jangan pernah berharap manusia, berharap sama Allah, niscaya kita nggak akan pernah kecewa. Nah, padahal pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang diselesaikan. Dan target serta goals yang paling sukses adalah yang berusaha untuk dicapai. Ketika kita punya target, ketika kita punya tujuan, ketika kita punya pekerjaan, ayo selesaikan, kita tekad untuk mencapai itu. Di sini semuanya punya cita-cita? Punya cita-cita. Setiap orang memiliki cita-cita masing-masing. Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Jadi kita nggak boleh bilang, cita-cita kamu terlalu pendek, terlalu cetek, kan nggak cocok. Kamu nggak usah deket sama aku, kita nggak level. Oh no, jangan katakan seperti itu. Tapi karena kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya target, kita punya goals, yang paling sukses adalah yang berusaha untuk dicapai, bukan sekedar dalam tulisan, bukan sekedar dalam pikiran. Buktikan dong kalau kamu mau sukses, tunjukkan dalam kehidupan nyata, wujudkan dengan realita, jangan cuma ditulis dan dipikirin doang, kan gitu, ya nggak? Ya. Oke. Selanjutnya, bukankah suatu hal yang produktif itu kalau kita lihat kepada kontrol diri kita lagi? Kita kembalikan kepada fokus kita, kepada goals kita, kepada target kita. Nah, di situ apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, bagaimana kita merespon, bagaimana gaya hidup kita, dan bagaimana habit ataupun kebiasaan kita. Kalau misalkan kita itu punya passion, kita punya bakat, kita punya kapasitas dalam dunia menulis, kita tekuni. Jangan kita punya bakat dalam dunia menulis, kok malah kita main bulu tangkis. Gak ada yang gak mungkin, tapi itu lebih meminimalisir dan memperkecil penyapaian kita dalam bulu tangkis tadi. Karena passion kita dalam menulis, kita tekuni dunia menulis. Kalau kita sudah mendapatkan, yuk kita boleh latihan bulu tangkis. Memang tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita sesuaikan dengan passion kita. Karena kalau kita berbelok arah, itu akan menghambat kesuksesan kita. Nah, selanjutnya alasan tidak mampu berubah. Kan tadi sudah dikatakan ya, ada yang dia semangat berubah, lingkungan gak mendukung. Ada lingkungan yang benar-benar mendukung, tapi dia nggak semangat. Yang pertama, lingkungan tidak mendukung, kita bertumbuh. Ini sebenarnya bukan lingkungan yang gak mendukung, tapi kitanya kurang nge-balance, kita kurang mencampurkan circle kita atau pergaulan kita, pertemanan kita dengan yang satu frekuensi dengan kita. Kita orangnya semangat, belajar sama orang suka males, yang ada kita kebawa pemalesnya. Kita orangnya mau benar-benar belajar, malah mainannya sama orang-orang yang gak suka fokus, kerjaannya ngobrol, kerjaannya misalkan di kelas gurunya menjelaskan tidur, gurunya menjelaskan di kelas malah mainan sendiri, sibuk dengan kertasnya sendiri, guru menjelaskan apa yang ditulis apa. Kalau kita mau fokus, kalau kita mau capai target kita, kita fokuskan pada tujuan kita fokuskan pada goals kita. Nah, selanjutnya instead of terus melihat orang lain, kita melihat dia bisa kok, ya udah biar dia aja.
Dia bisa kok, kenapa aku harus ikut-ikutan dia? Biarin aja deh dia jadi bintang. Udah aku cukup di bumi aja, nggak kelihatan, nggak apa-apa, yang penting aku bisa lulus. Hello, kita lihat zaman sekarang guys. Karena zaman sekarang itu orang terkenal, orang itu dikenal banyak orang dengan apa? Dengan prestasi, dengan bakat, dengan sejarah yang diukir. Sekarang kita tanya, saya mau tanya ya, kalian pernah nggak lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak pernah kan? Tapi kalian kenal nggak dengan Rasulullah? Kalian tahu nggak siapa Rasulullah? Karena apa? Banyak sejarah mencatat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah suri tauladan manusia. Kita semua tahu walaupun kita tidak berjumpa. Nah, selanjutnya making excuse. Kita selalu membuat alasan. Ya, lagi-lagi alasan untuk tidak keluar dari zona nyaman. Sekarang, kalau mau terus-terus di zona nyaman, kapan kita mau sampai ke tujuan? Kapan kita mau sukses? Kapan kita bisa capai cita-cita kita? Orang suruh maju satu langkah yang konsisten aja maju mundur. Yang ada bukannya cita-cita kita tercapai, tapi justru apa? Kita berhenti di tengah jalan, kita mundur dan terus mundur sehingga kita ketinggalan zaman. Jangan sampai ya. Mau nggak di sini kita udah punya cita-cita setinggi langit, karena kitanya kurang kesungguhan, kitanya kurang konsisten dalam mencapai itu, cita-citanya nggak tercapai. Semua orang tua kecewa. Mau nggak? Nggak mau kan? Maka dari itu mulai sekarang tancapkan dalam diri kita. Mulai saat ini kita berusaha untuk apa? Mendapatkan kesuksesan itu dengan berusaha mencapai kesuksesan itu. Bagaimanapun caranya, tentunya yang tidak menentang dengan syariat Islam. Nah, sekarang kan tadi saya bilang dari toxic habit 2023. Sekarang kita akan bahas tentang toxic habit in our life. Toxic tadi racun, habit kebiasaan. Kebiasaan racun. Apa sih kebiasaan racun? Tahu nggak? Jadi yang dimaksud toxic habit di sini adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang merugikan, kebiasaan yang merusak dalam hidup kita. Selama kita masih muda, insya Allah hari ini kita akan membahas 3 toxic paling toxic yang harus kita jauhi saat kita masih muda. Nah, yang pertama procrastination. Apa sih procrastination? Ada yang tahu di sini apa procrastination? Bagian bawah, suka menunda-nunda. Sebenarnya suka menunda-nunda itu adalah hal yang sangat simpel. Iya nggak sih? Misalkan nih, sekarang bulan puasa, kita mau baca Quran. Nanti deh sebentar lagi, nanti deh nunggu habis subuh, nanti deh habis sholat duha, nanti deh habis zuhur, nanti dan nanti. Akhirnya kata orang yang cerdas, sesuatu yang ditunda cenderung akan ditinggalkan. Yang tadinya mau baca Quran ditunda-tunda, akhirnya dia lagi baca Quran. Akhirnya malaikat udah nyatet nih, wah ini anak mau baca Quran, ditunda nanti. Terus lanjut lagi, nanti habis zuhur deh mau baca Quran, mau dicatat, nggak jadi lagi. Bahasanya gini, kok ente padahal mau mempermainkan malaikat gitu kan. Jadi kalau udah punya tujuan, sudah punya goals dalam kebaikan, jangan ditunda-tunda lagi. Kita nggak ada yang tahu. Misalkan mau sholat, sebentar deh, waktunya masih panjang, sebentar, tiba-tiba malaikat mau datang. Mau ngomong apa nanti? Kenapa kamu belum sholat? Tadi saya main game dulu, tadi saya ngabuburit dulu, tadi saya tidur sebentar. Malaikat gak terima alasan-alasan kayak gitu. Mohon maaf, malaikat itu bukan orang yang bisa untuk kita kasih alasan-alasan. Malaikat itu makhluk Allah paling taat. Ketika dibilang ya, makanya ketika dikatakan sholat, ya sholat. Jangan dibilang sholat, bentar deh, aku mau main dulu, bentar deh, aku mau tiduran sebentar aja. Taunya kebablasan. Auzubillah min dzalik. Nah, jadi konsep berpikir nih di sini, kalau masih ada waktu besok, kenapa harus hari ini? Kalau ada dia, kenapa
muda coy. Dengan konsep berpikir seperti ini akan membuat kita menyepelekan, akan membuat kita menunda-nunda sesuatu. Kalau pertanyaannya sekarang, apa yang kita kasih buat keluarga, buat bangsa kita, buat negara kita, terutama buat agama kita? Saya mau bercerita sedikit tentang Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Siapa di sini yang nggak kenal dengan Bapak B.J. Habibie? Siapa Bapak Habibie? Bapak Presiden berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? 3, 2, 1. Ini masih bagus ya. Jadi Bapak Baharudin Yusuf Habibie seorang presiden ketiga di Indonesia. Beliau itu adalah sosok terbaik di Asia. Pendidikan beliau terbaik di Asia. Tapi ketika beliau melanjutkan pendidikan di Jerman, beliau menjadi terbaik ketiga. Apa yang beliau rasakan? Beliau gundah, beliau gelisah. Kenapa? Aku terbaik di Asia loh. Kok di Jerman aku terbaik ketiga? Apa yang salah dari aku? Coba lihat konsep berpikir. Beliau terbaik di Asia, tapi ketika di Jerman menjadi terbaik ketiga, beliau gelisah, gundah gulana. Pertanyaannya sekarang kita, jangankan di dunia, jangankan di Indonesia, jangankan di Cianjur, di sekolah ini kita terbaik keberapa? Pertanyaannya kita terbaik keberapa, kawan? Tapi kita masih santai aja, kita masih stagnan di situ aja. It's okay sih, aku gak apa-apa, aku gak perlu belajar. Yang penting aku lulus. Ya kalau misalkan lulus. Kalau misalkan enggak, jadi balik lagi ke diri kita. Kita mau nggak benar-benar bersungguh-sungguh mau berubah? Nah, Bapak Baharudin Yusuf Habibie ini sukses enggak dengan sekejap mengedipkan mata, nggak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh banyak perjuangan, pengorbanan, step by step yang dilalui. Pak, gimana aku mau berubah? Gimana aku mau berusaha mencapai cita-citaku? Aku dibully, aku dijelek-jelekan, aku dihina, aku diinjak dan lain sebagainya. Bapak Baharudin Yusuf Habibie itu sempat dipukuli, sempat dibully, sempat dijelek-jelekan, sempat dihina, bahkan tidak dipercayai oleh siapa? Oleh orang Indonesia sendiri. Tapi nyatanya apa? Karena persistence, karena kesungguhan, karena kegigihan Bapak Baharudin Yusuf Habibie, beliau mampu menciptakan pesawat, bahkan menciptakan generasi penerus yang mampu membuat atau memproduksi pesawat. Dirgantara jadi bukti. Kita apa? Apa yang sudah kita buat? Apa kontribusi kita buat negara kita, buat agama kita? Apa yang sudah kita buat? Kalau kita meninggal, cuma mau meninggalkan apa? Cuma mau meninggalkan kenang-kenangan. Dia anak kecil yang dulu imut-imut itu udah gede dan sekarang udah nggak ada di dunia. Apa sih? Jadi orang itu butuh bukti nyata. Bapak Baharudin Yusuf Habibie itu telah wafat, tapi namanya masih harum sampai saat ini. Bahkan ketika wafatnya beliau, bendera itu diturunkan setengah tiang. Tahu apa maksud bendera diturunkan setengah tiang? Ya. Padahal di Indonesia, bendera diturunkan setengah tiang itu adalah penghinaan untuk negara. Tapi saat wafatnya Bapak Baharudin Yusuf Habibie, bendera diturunkan setengah tiang sebagai penghormatan, sebagai bela sungkawa, sebagai rasa duka cita terhadap hilangnya, terhadap matinya setengah jiwa pemuda di Indonesia. Kita apa? Kita masih ya udah joblos. Apa yang mau diurusin? Apa yang mau dibanggain? Jangankan bendera diturunkan, orang kita di sini meninggal, orang yang di luar sana aja nggak tahu siapa kita. Jangankan mau tahu kita meninggal, nama kita aja nggak tahu, kan gitu. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama berlomba-lomba menunjukkan kita itu generasi penerus yang mampu berkontribusi, memberikan banyak sekali aksi untuk perkembangan kemajuan negara kita, terutama agama kita. Jangan bangga, jangan santai-santai aja, jangan tenang-tenang aja ketika Islam diinjak-injak, ketika Indonesia dihina. Kita itu tinggal di negara yang demokratis, tapi kok pemimpinnya nggak demokratis, misalnya gitu. Tapi kok banyak warga-warganya yang tidak mendapatkan keadilan itu. Kita jangan diam aja.
Mungkin kita nggak bisa. Kalau misalkan kita demo di jalanan, kira-kira didengar nggak kata-kata kita? Nggak didengar. Makanya, yuk kita belajar. Kita bisa masuk dalam salah satu di antara mereka. Kita masuk dalam pemerintahan. Kita masuk dan kita memberikan aspirasi kita. Insya Allah itu akan diterima. Siap jadi orang besar? Orang besar bukan gemuk ya. Orang besar di sini yang jiwanya besar, yang mampu membuat perubahan besar untuk negara dan agama. Siap jadi orang besar? Oke, itu selalu semangat ya. Next. Nah, sekarang say no to procrastination. Katakan tidak untuk menunda-nunda. Untuk simpelnya gini aja ya. Di sini ada yang pacaran nggak? Pacaran boleh nggak sih? Boleh nggak sih pacaran itu? Kok jawabnya setengah-setengah? Kayaknya ada yang ya enggak ya. Boleh nggak pacaran? Dalilnya apa? Dalilnya wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina. Pacaran emangnya zina ya kan? Oh, of course, tentu. Karena apa? Kita zina mata saling melihat, kita zina telinga mendengarkan rayuan-rayuan, kita zina dari perkataan, dan lain sebagainya. Banyak banget zinanya. Emangnya ente pada mau dimasukin ke neraka cuma gara-gara pacaran? Nikmat sesaat di dunia, di akhirat sengsara selamanya. Iya, oke gitu bahasanya ya. Mana mau? Mending gak usah capek-capek. Kita capek-capek di dunia ngurusin jodoh orang, tahunya bukan jodoh kita, di akhirat sengsara. Gak usah ya. Iris. Ini buat perumpamaan aja ya. Misalkan ini yang pakai baju abu siapa namanya? Adis. Siapa? Nah, misalkan si Farda ini suka sama temennya, siapa deh terserah. Yang terus si Farda itu cuma dapat mendem dalam hati. Nah, akhirnya karena dia nggak berani ngomong, si Yogi datang duluan ke si cewek itu. Akhirnya apa? Kata orang cerdas tadi, sesuatu yang ditunda akan cenderung ditinggalkan. Si cewek itu tunggu, tapi karena si Farda nggak mau maju, akhirnya ditinggalkan milik ke Yogi, kan gitu ya. Nah, itu perumpamaan aja. Berarti bukan maksud saya di sini kita memperbolehkan pacaran. No, boleh pacaran asalkan nikah dulu ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke laptop. Say no to procrastination. Katakan tidak untuk suka menunda-nunda. Kita lakukan hal yang penting, yang menyeluruh, yang inline dengan kehidupan kita, yang sejalan dengan target kita, tentunya memberikan impact, memberikan dampak yang baik dalam hidup kita. Nah, ini toxic habit yang kedua. Toxic habit yang pertama tadi apa? Bahasa Indonesia aja deh kalau susah. Suka menunda-nunda, procrastination. Nah, sekarang yang kedua, selalu membuat orang lain senang. Lengkap. Bukannya buat orang lain senang itu bagus ya? Bukannya buat orang lain senang itu kan ibadah. Yes, of course itu benar banget sih. No problem kalau kita mau buat orang lain senang. Tapi pertanyaannya sekarang, ketika kita membuat orang lain senang, kita senang nggak? Ketika membuat orang lain senang, sesuai nggak dengan kontrol, fokus, tujuan, target, dan goals kita? Enggak. Kan gitu pertanyaannya ya. Kita tidak diwajibkan untuk membuat senang semua orang, tapi kita tidak diperbolehkan menyakiti seorang pun. Nah, jadi dalam kehidupan ini, ketika kita membuat orang lain senang, it's okay. Tapi jangan lupa dengan passion kita, jangan lupa dengan kontrol hidup kita, jangan lupa dengan fokus kita, yang akhirnya kita sengsara demi melihat kebahagiaan orang lain. Gitu ya. Jadi kita membuat orang lain bahagia, tentunya dengan membahagiakan diri kita sendiri. Contohnya aja nih, tadi kita bahas tentang pacaran. Pacaran itu enak gak? Yang ngomong enak berarti udah pernah pacaran ya? Nah, yang bilang sakit juga berarti udah pernah pacaran. Jadi, kata orang pacaran itu enak,
Asep Saifullah. Nah, misalkan Asep ditunjuk, saya kamu jadi kandidat ketua OSIS ya. Nah, dia mikir, aku bisa nggak ya? Dia mikir nggak yakin. Jangan langsung jawab ya atau tidak. Pikirkan dengan matang-matang dulu. Aduh, kayaknya bisa nggak ya? Kita beri jeda, kita diam, kita berpikir sekarang. Ketika kita kasih jeda sebentar nggak bisa, sampaikan pada orang. Saya minta waktu dulu ya. Kalau bahasa kita mah mau istiqoroh dulu, cari kemantapan hati kita. Kira-kira bisa nggak? Yang terbaik yang mana? Serahkan semuanya pada Allah. Nah, kalau udah kita minta waktu nggak bisa juga kasih keputusan, kok dia ketiga nih, tips yang ketiga kita masih ragu, nggak usah maju. Jangan ragu untuk mundur. Karena apa? Daripada kita maju tengah hati, kita cuma numpang nama, tapi kita tidak memberikan aksi, kita tidak berkontribusi, kita tidak memberikan apa-apa. Mendingan kita mundur, kita beralih, kita putar setir ke tempat, ke suatu hal yang sesuai dengan passion kita. Gitu ya, Seb ya? Oke, jadi jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan mentang-mentang, nanti aku jadi ketua OSIS terkenal dong. Nanti banyak yang ngefans sama aku. Enggak gitu konsepnya. Kalau kamu terkenal sebagai ketua OSIS, tapi kamu nggak punya aksi, kamu nggak punya kontribusi, yang ada nama kamu terkenal bukan karena nama baik, tapi nama kamu tercoreng karena dia jadi ketua OSIS cuma memenuhi nama struktur OSIS aja. Jadi jangan mau cuma numpang nama, cuma numpang tema. Nah, sekarang toxic habit yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Suka menunda-nunda, procrastination. Yang kedua, selalu membuat orang lain senang. Dan yang ketiga, boros. Nah, kata boros ini lebih identik ke siapa sih? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki bukan. Yang perempuan ngomong laki-laki, yang laki-laki ngomong perempuan. Berarti sebenarnya semua manusia itu pada dasarnya memang boros. Karena hidupnya itu selalu dilihat dari material aja. Tapi memang benar sih yang identik dengan kata boros itu perempuan ya. Ketika
Kita nggak ada yang tahu. Banyak orang kaya punya harta banyak, anaknya seorang dokter, seorang direktur, seorang guru, bahkan hartanya udah nggak bisa dihitung. Bingung buat apa? Tapi orang tuanya dimasukin panti jompo. Banyak nggak? Banyak. Banyak orang yang punya harta, tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak orang yang anak-anaknya kayanya udah nggak bisa dihitung hartanya, tapi orang tuanya nggak diurus, ditelantarkan di pinggir jalan. Emang kita bisa menjamin suatu saat ketika kita tua nanti kita akan hidup kaya dengan banyaknya uang? Kita bisa menjamin ketika kita tua nanti anak kita mau merawat kita? Kita bisa menjamin ketika tua nanti kita punya tabungan yang banyak? Kalau kita nggak mulai berinvestasi, kita nggak mulai menabung itu dari sekarang, kita bisa menjamin nggak? Siapa yang berani menjamin? Angkat tangan. Akan saya kasih HPH langsung. Siapa yang bisa menjamin kehidupan dia? Jangankan 1 tahun, 1 bulan ke depan. Siapa yang bisa menjamin? Saya kasih hati saya. Ada. Mohon maaf. Semua itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang menentukan. Tahu nggak 1 bulan ke depan nanti kita masih sehat atau enggak? Tahu nggak 1 bulan ke depan kita masih hidup apa enggak? Kita nggak ada yang tahu. Bahkan nanti keluar pintu sini apa yang akan terjadi juga kita nggak tahu. Maka dari itu jangan terlalu kita mengikutkan. Jangan terlalu kita berpatokan. Wah, orang tua saya kaya, saya itu orang punya. Kamu nggak level sama saya. Orang tua saya kaya, nggak usah capek-capek kerja, nggak usah capek-capek nyari duit, tinggal minta, tinggal gesek, dapat banyak. Mohon maaf. Konsep hidup yang sesungguhnya bukan seperti itu, kawan. Ya, mulai sekarang masih ada nggak yang konsep berpikirnya aku mau kaya biar aku bahagia? Ada yang nggak yang konsep berpikirnya seperti itu? Nggak ada ya? Jangan aku mau kaya biar aku bahagia. Aku mau kaya buat aku berbagi dengan yang lainnya. Kita kaya, kita punya tekad, dalam harta kita ada hak orang lain. Jadi jangan kita simpan harta kita sendiri. Harta itu akan menjadi amal jariah ketika kita sedekahkan, ketika kita berikan kepada orang lain. Ilmu itu akan bermanfaat tatkala kita bagikan kepada orang lain, kita sampaikan. Jangan menjadi orang yang merugi karena punya ilmu banyak tapi nggak mau nyampein ke orang lain. Jangan menjadi orang merugi, punya harta banyak tapi disimpan sendiri. Buat aku besok kalau tua, nggak boleh sepeser pun orang itu ngambil harta aku. Emang yang ngasih harta siapa? Iya, memang kita berusaha, tapi semua itu rezeki, umur, maut, ajal, kehidupan kita, jodoh semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semakin cepat memulai dan konsisten kita istiqomah, maka akan semakin banyak yang kita dapatkan. Siap untuk mulai berinvestasi dari sekarang? Siap. Investasinya dalam bentuk apa? Apa nonton? Sekarang